Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Wahyudi, mahasiswa STAI Al-Qidah Al-Hasimiyah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari Sosiologi Pendidikan yang berjudul Stratifikasi Sosial dan Mobilitas Sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan para anggota masyarakat secara bertingkat atau vertikal. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang berarti lapisan dan sosial yang berarti masyarakat. Bila kedua kata itu digabungkan, maka stratifikasi sosial juga bisa diartikan sebagai lapisan masyarakat. Lalu, maknanya secara umum adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun bertingkat. Pengkelompokan atau penggolongan kelas-kelas masyarakat ini bersifat hierarki vertikal yang mengakibatkan munculnya istilah kelas sosial atas atau upper class, kelas sosial menengah, mid class, dan kelas sosial bawah atau lower class. Tingkatan kelas sosial ini terbentuk karena adanya sesuatu yang dihargai di tengah-tengah masyarakat. Menurut sosiolog Italia Gaetano Mosca, bahwa pembedaan di dalam masyarakat ini terkait dengan konsep kekuasaan, yakni adanya sekelompok orang yang memang berkuasa atas kelompok yang lainnya. Bagian yang kedua, jenis-jenis stratifikasi sosial. Menurut Sujono Sukanto, sifat stratifikasi sosial dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yakni A. Stratifikasi sosial tertutup. Sistem lapisan sosial tertutup membatasi seseorang untuk pindah dari satu lapisan sosial ke yang lainnya. Satu-satunya jalan untuk menjadi bagian dari lapisan sosial tertentu adalah melalui kelahiran. Contohnya, stratifikasi sosial tertutup yaitu sistem kasta di India. Dan B. Stratifikasi sosial terbuka. Pada sistem lapisan stratifikasi ini, tiap orang berkesempatan naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi karena kemampuannya sendiri. Sebaliknya, tiap anggota masyarakat juga bisa turun ke lapisan sosial yang lebih rendah. Contohnya, seorang karyawan yang bisa naik jabatan menjadi manajer karena dia rajin dan loyal. Yang C. Sistem stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah gabungan antara stratifikasi sosial yang tertutup dan terbuka. Agar bisa pindah ke lapisan sosial lain, maka seseorang harus pindah ke daerah yang lapisan sosialnya berkarakter terbuka. Contohnya, seorang yang mempunyai kasta Sudra dapat pindah ke daerah di mana masyarakatnya tidak mengenal sistem kasta. Yang ketiga, dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial. Proses pembentukan stratifikasi sosial terjadi melalui dua cara, yakni terjadi secara alamiah selaras dengan pertumbuhan masyarakat daerah tersebut dan terjadi secara disengaja atau direncanakan manusia. Ukuran atau kriteria yang menonjol dalam dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial adalah sebagai berikut. Yang A. Kekayaan. Kekayaan berupa harta, benda, dan barang bisa dilihat dari jenis kendaraan, rumah, pakaian, kebiasaan, dan gaya hidup. Dalam kehidupan sosial, seseorang yang memiliki penghasilan lebih tinggi akan membangun rumah mewah, sedangkan seseorang yang berpenghasilan rendah akan membangun rumah seadanya. Itu yang disebut sistem kekayaan. Yang bagian kedua, sistem kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang mengendalikan pihak lain atau kekuasaan bisa bersumber dari keturunan. Contohnya, anak yang lahir dari keturunan bangsawan akan memiliki kekuasaan lebih tinggi
dalam lingkungan sosialnya. Umumnya, orang yang berkuasa menempati lapisan sosial yang tinggi dalam masyarakat. C. Kehormatan. Contoh sistem kehormatan dalam lingkungan sosial tradisional dibagi menjadi pemimpin, golongan tua, orang yang berjasa dalam masyarakat, serta individu yang akan menghargai seseorang yang punya kehormatan lebih tinggi di lingkungan sosial tersebut. Bagian yang D, ilmu pengetahuan. Pendidikan yang semakin tinggi bisa merubah stratifikasi sosial dalam masyarakat. Prestasi jasa dihargai dalam lingkungan sosial, contohnya saja ilmuwan dan guru. B. Mobilitas sosial. Mobilitas pengertian mobilitas sosial. Berikut ada beberapa pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama, Horton dan Hun. Mobilitas sosial adalah tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Yang kedua, Paul B. Horton. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau ke strata lainnya. Dan yang ketiga, Kimball Young dan Raymond W. Mack. Mobilitas sosial merupakan suatu gerak dalam struktur yang mencangkup sifat hubungan antar individu maupun kelompok dengan pola-pola tertentu yang bisa mengatur organisasi di suatu kelompok sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat lepas dari adanya sebuah mobilitas sosial, baik itu berubah menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya, atau mungkin hanya berpindah tanpa mengalami perubahan kedudukan. Yang kedua, bentuk mobilitas sosial. A. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan dari suatu kedudukan ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Perpindahan tersebut menjadi ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing, maupun sebaliknya ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Social climbing, mobilitas ini ditandai dengan naiknya status seseorang ke kedudukan yang lebih tinggi atau terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contohnya, seorang karyawan yang memiliki kinerja yang bagus kemudian yang berhasil naik pangkat menjadi manajer di kantornya. Social sinking. Social sinking adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari atas ke bawah. Adapun alasannya dari social sinking adalah masa pensiun, turun jabatan, maupun dipecat atau berhalangan melaksanakan tugas atau memasuki masa pensiun. Contohnya, polisi yang diturunkan pangkat jabatannya karena melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas. Bagian B, mobilitas horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan status dalam lapisan yang sama. Pada mobilitas ini tidak terjadi perubahan yang sederajat dalam kedudukan seseorang. Contohnya, seorang kepala sekolah yang dipindahkan bertugas ke sekolah lain karena masa kerja di sekolah lamanya sudah habis, walaupun ia dipindahkan ke sekolah yang baru, namun jabatannya masih tetap sebagai kepala sekolah. Bagian yang ketiga, dampak terjadinya mobilitas sosial. Adapun dampak dari mobilitas sosial bisa bersifat positif dan negatif. Yang bersifat positif bisa menjadi pendorong sekaligus mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik, dan juga meningkatkan integritas sosial. Perubahan sosial yang terjadi tentunya akan mendapatkan respon yang berbeda-beda. Dampak negatifnya, timbulnya konflik-konflik mobilitas sosial dikatakan sebagai salah satu perjuangan seseorang
karena kelompok sosial untuk dapat mencapai posisi sosial yang lebih tinggi. Dan ada pun juga berisiko terkena gangguan psikologis. Tidak sedikit orang yang mengalami kegelisahan setelah kehilangan jabatan atau kedudukannya. Demikianlah makalah sosiologi pendidikan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.